Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada siang hari ini untuk kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan, mempermuliakan namanya. Kita akan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan bagi kita. Pemeliharaannya nyata untuk setiap kita. Kalau kita boleh berada di tempat ini sampai dengan saat ini, itu karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena itu, naikkan syukur kepadanya. Puji Dia, sembah Dia. Dia Tuhan yang layak kita tinggikan. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja
Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Puji-pujian kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan, mempermuliakan Engkau, menyenangkan hatimu. Setiap kami umatmu boleh mengalami perjumpaan denganmu Tuhan Yesus. Dan kami percaya kuasa-Mu nyata atas kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kau berkati juga umatmu yang di rumah, yang mereka juga menyembahmu Tuhan Yesus. Biarlah mereka juga mengalami perjumpaan denganmu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom. Ya, Tuhan itu baik kepada kita. Kalau kita boleh sampai dengan saat ini itu karena kemurahan Tuhan. Dia ajaib, Dia mulia, Dia yang menuntun kita. Mari kita sama-sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. tak berubah kasih-Nya, Berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku. ya Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku.
Tuhan kekuatan kita, Dia pengharapan kita. Mungkin kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi bulan depan, tahun depan, tapi kita percaya Dialah satu-satunya pengharapan kita. Dia memegang kendali hidup kita. Tuhan yang berdaulat, dan biarlah mulut kita, hati kita menyembah Dia, mempermuliakan nama-Nya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepada-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami semuanya. Roh Kudus, Engkau yang menguasai pikiran kami, hati kami. Engkau pakai Bapak Pendeta Johan yang akan berbicara. Amin. Engkau urapi beliau, biarlah beliau boleh berkata-kata atas kuasa-Mu saja, Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami, Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengerti firman-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan ini, jam ini, waktu dalam kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada hambanya dipersilakan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara pada hari yang indah ini. Tuhan sudah memelihara kita, menjaga kita, dan memberkati kita. Amin. Tuhan. Saudara-saudara, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang panggilan Filipus. Sekarang kita masuk dalam panggilan Natanael. Mari kita buka bersama-sama Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai dengan 49.
Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai dengan 49. Saudara sudah menemukan? Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari, lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Amin. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan yang kita pelajari selama beberapa minggu ini, panggilan mengikut Tuhan supaya kita mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, dan supaya kita dapat mempertanggungjawabkannya kepada orang lain, mengenalkannya kepada orang lain. Sebelum lebih jauh kita membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, kita berdoa. Kami tundukkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami. Dan tolong kami untuk menangkap maksud-Mu, kehendak-Mu, dan untuk kami lakukan. Amin. Sehingga kami menjadi orang yang berkemenangan, memperkenankan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Natanael itu artinya Tuhan Allah telah memberikan, atau lebih tepatnya pemberian Allah. Panggilan Natanael ini mengajarkan kepada kita tentang Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu semua apa yang kita sudah lakukan, apa yang tersimpan di hati kita, tersimpan di pikiran kita. Bahkan Tuhan juga tahu pergumulan rohani kita serta kadar rohani kita. Baik, mari kita mempelajari satu demi satu. Tuhan Yesus mengetahui persis siapa kita. Tuhan Yesus mengetahui semua manusia. Dia tahu persis, sedangkan kita hanya bisa mengharapkan yang terbaik bagi kita sendiri. Dalam ayat ini kita mempelajari bahwa tidak ada waktu yang sia-sia dengan perjumpaan bersama Yesus. Tidak ada waktu yang sia-sia ketika kita datang kepada Yesus. Di ayat 47 dikatakan, Yesus melihat Natanael kepadanya, datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Sebelum dia datang kepada Yesus, Filipus berkata, "Kami sudah menemukan Mesias yang ditulis oleh Musa di dalam kitab Taurat dan para nabi, yaitu Yesus Kristus dari Nazaret, anak Yusuf." Natanael yang tahu persis Alkitab karena dia adalah murid Taurat, dia orang belajar Alkitab, dan dia berkata, adakah sesuatu yang baik dari Nazaret? Karena dia membaca kita dalam perjanjian lama bahwa tidak ada janji-janji mengenai Mesias dalam perjanjian lama di mana Mesias berasal dari Nazaret. Padahal sebenarnya ada. Kalau kita membahas ini cukup panjang waktunya. Yesaya pasal 9 dia melupakan. Tapi memang di dalam Yesaya 9 tidak ditulis kata Nazaret. Tapi Nazaret itu ada di dalam kota Zebulun, Naftali, Zebulun. Lalu kemudian dia datang kepada Yesus. Yang menarik perkataan Filipus kepada Natanael, "Mari." Dan lihatlah, Filipus bingung menjawab.
bagaimana menjawab pertanyaan dari Nathanael. Pelajaran yang kita dapat ambil adalah daripada kita bertengkar dengan orang yang menanyakan sesuatu yang kita tidak bisa jawab, kita tidak bisa menjawab Alkitab, kita tidak bisa menjawab teologi dan doktrin, langkah yang terbaik adalah ajaklah orang itu untuk mengalami Tuhan. Daripada membahas doktrin setumpuk begitu banyak buku dan full di dalam otak kita, tapi tidak membawa itu orang itu datang kepada Tuhan, itu adalah kesia-siaan. Bawalah orang itu untuk datang ketemu dengan Yesus dan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Nathanael tidak sia-sia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Tuhan memuji Nathanael. Inilah dia orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudara-saudara, pujian ini adalah pujian yang tidak membuat Nathanael congkak. Tapi ini pujian oleh karena Tuhan Yesus tahu persis siapa Nathanael. Bagi Nathanael ini adalah perjumpaan yang pertama kali bagi Yesus dengan Yesus. Tapi bagi Yesus ini bukan perjumpaan yang pertama kali. Tuhan sudah tahu persis siapa Nathanael. Dan Yesus berkata, dia adalah Israel sejati. Apa itu Israel sejati? Israel sejati adalah orang yang mempercayai ajaran-ajaran Tuhan dan melakukannya dengan benar. Itulah Israel sejati. Betul, bangsa Israel, semua orang-orang di negara Israel adalah orang Israel. Tapi tidak semua Israel sejati. Israel sejati adalah Israel yang mempercayai Tuhan dan melakukan firman-Nya dengan benar. Mengikut Tuhan, mencari kebenaran dengan serius. Dan Nathanael adalah perwakilan dari Israel yang sejati. Atau bisa disebutkan sebagai Kristen yang sejati. Kristen yang sejati bukanlah orang yang beragama Kristen, bukanlah orang yang rajin beribadah, tapi Kristen yang sejati adalah Kristen yang mempercayai Tuhan dengan benar dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Amin. Dan memiliki karakter Kristus. Itulah Kristen yang sejati. Karena bisa saja ada orang Kristen tahu Alkitab, tahu doktrin, bisa menjelaskan, tapi ternyata jauh dari kelakuan yang benar. Masih berdukun, masih mencuri, masih melakukan manipulasi, masih melakukan penipuan, masih menghancurkan orang lain. Itu bukanlah Kristen yang sejati. Nah, saudara-saudara, ini kata yang menarik ketika Yesus berkata sebagai Kristen yang sejati sebagai pengejar Tuhan. Dan coba perhatikan, ada kata frasa yang kedua, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dia bukan hanya Kristen yang sejati, pengejar kebenaran, orang yang taat pada kebenaran, tapi juga tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tuhan tahu persis, bukannya Tuhan tahu persis siapa kita, tapi Tuhan tahu persis karakter kita, luar dan dalamnya Dia tahu persis. Kadang-kadang kita tidak peduli dengan karakter, kita hanya peduli dengan hidup kita. Tapi Yesus peduli dengan karakter, maka sebabnya dipuji Nathanael, Kristen yang sejati, Israel yang sejati, dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Apa itu kepalsuan? Kita buka di dalam Kejadian pasal 27 ayat 35. Kejadian 27 ayat 35. Saudara untuk membukanya bersama-sama. Sudah? Kita baca bersama 2-3. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu dayanya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Yesus berkata, inilah dia Israel sejati. Nah, rupanya Israel yang sejati ini bukan bangsa. Yesus tidak berbicara sebagai bangsa Israel, tapi Yesus bicara tentang karakter. Orang yang punya karakter Israel. Saudara tahu siapa itu Israel? Bukan apa itu Israel, tapi siapa? Israel ini menunjuk kepada Yakub yang baru. Sebelum bernama Israel, dia adalah Yakub.
Saudara tahu artinya Yakub? Yakub itu ada dua arti. Yang pertama, penipu. Gak ada yang bernama Yakub di sini. Tapi bukan berarti selalu penipu. Yang kedua, Yakub berarti, James berarti orang yang dewasa. Biasanya Yakub itu anak pertama. Biasanya ya. Jadi kalau punya anak kedua jangan kasih Yakub ya. Jadi Yakub itu orang dewasa atau orang yang pertama lahir dibanding dengan saudaranya. Maka diberi Yakub. Misalnya Yohanes dan Yakobus. Yakobus itu pasti kakak, Yohanes itu adik. Ya. Jadi kalau saudara punya adik Yakobus, nanti pulang ganti namanya ya, ganti akte lahirnya. Ya. Karena Yakobus artinya orang yang dituakan, tapi juga penipu. Nah, Yakub yang dimaksud sini adalah Yakub, anak dari Ishak, ayah dari ke-12 suku Israel. Yakub itu penipu. Dia 2 kali menipu. Tapi karena penipuan akhirnya dia hancur. Dia sengsara. Saudara-saudara, penipuan tidak pernah membuat kita untung. Walaupun orang yang menipu bisa untung hari itu, tetapi nanti akan buntung. Yakub menipu kakaknya dengan cara memberi apa Pak Arno? Sup berubun, kacang merah. Kalau saudara bawa kacang merah ke sini ke rumah, saya tidak akan makan banyak karena selalu saya ingat bagaimana Yakub membohongi kakaknya dengan sup kacang merah itu ya. Tapi kalau dikasih daging enak ya. Dan semakin lama semakin enak. Apalagi kalau 2 hari ya, 3 hari, 1 minggu busuk. Dibanding kalau tanya semakin lama semakin enak. Nah, penipuan yang pertama, penipuan yang kedua adalah dia menipu bapaknya. Dia ingin merampas hak kesulungan dari kakaknya. Kalau di Israel, kakak itu adalah dianggap sebagai pelindung dan dapat berkat. Dan harusnya memang anak pertama itu lebih dewasa ya. Siapa anak pertama di sini? Oh, harusnya lebih dewasa ya. Pelindung. Biasanya anak pertama, apalagi kalau laki-laki anak pertama itu diserahkan kepada Tuhan. Harusnya yang anak pertama laki-laki itu jadi hamba Tuhan nanti. Itu diserahkan itu menurut perjanjian lama. Itu milik Tuhan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Nanti siapa anaknya? Kensi, Sen, masuk STI nanti ya. Siapa lagi itu? Harrison masuk STI. Arga masuk STI. Bapaknya. Nah, milik Tuhan dipersembahkan. Lalu penipuan yang kedua adalah dia berpura-pura sebagai kakak untuk mengambil berkat. Kakaknya itu rupanya tidak berbulu. Ya, mungkin saya mirip dengan Esau yang tangannya penuh dengan bulu-bulu. Lalu kemudian dia berpikir akan bulus. Dia mengambil kulit binatang lalu dikasihkan di sini bulu. Jadi ketika bapaknya yang buta memegang, oh ya ini benar Esau. Tapi suaranya kok suara Yakub. Tapi bapak ini terlalu percaya kepada anaknya dan dia berhasil menipu bapak. Tapi karena penipuan, betul dia dapat berkat, tapi karena penipuan dia menjadi seorang pelarian bertahun-tahun lama. Dia dapat berkat tetapi menjadi pelarian dan dia menyesal. Sebenarnya tanpa menipu pun Yakub bisa dapat berkat. Saudara-saudara, tanpa berbohong, tanpa menipu pun kita bisa diberkati oleh Tuhan. Tapi Yakub mengambil jalan pintas. Itu sebabnya Yesus berkata, inilah Israel yang sejati, bukan Yakub yang lama. Rupanya Yesus membandingkan antara Yakub dengan Israel, dan Nathanael memiliki hati perasaan Israel, bukan hati perasaan Yakub si penipu. Nah, kejadian yang kita baca tadi, kejadian 27 ayat 35, dalam Alkitab Septuaginta, yaitu Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, kata tipu daya. Saudara tahu tipu daya? Tipu daya itu artinya orang yang datang dengan kata-kata yang manis, tapi di sini mengandung kejahatan. Dia datang dengan kata-kata rayuan, bujukan, sepertinya baik, manis banget.
Tapi di sini ingin menipu, ingin mencari keuntungan. Tapi dalam Alkitab Septuaginta, kata tipu daya itu ditulis kata dolos. Saudara lupakan saja ya. Dolos itu artinya umpan. Atau dolos itu juga berarti memberi tipuan untuk memangsa. Umpan. Umpan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang manis tetapi membunuh. Nah, kata Yesus tidak ada kepalsuan. Kata kepalsuan itu bicara tentang penipuan. Dan penipuan itu adalah orang yang nampaknya luarnya begitu baik. Baik sekali. Kata-katanya begitu baik. Tapi perasaan membunuh. Tapi pikirannya mencari keuntungan. Kami berkali-kali ditipu. Datang ke rumah, ruang tengah, wah sampai berlutut orangnya. Berlutut, Pak Pendeta, tolonglah saya, kalau Bapak menolong saya akan begini. Bukan jemaat Siloam, orang lain. Orang baru, tapi dia tahu datang ke sini. Dia tahu bahwa kami begitu mudah ditipu. Jadi kalau saudara mau menipu seseorang, cari pendeta. Karena pendeta gampang ditipu, gampang percaya. Datang dia nangis. Wah, saya percaya sungguh-sungguh. Ini orang non. Wah, apalagi bujuk rayu, saya mau percaya Tuhan. Saya baru bertobat. Saya mau pulang kampung, Pak Pendeta. Mau pulang kampung. Saya butuh biaya. Kalau naik pesawat 800.000. Tapi kalau naik bis cuma 350.000. Tolonglah Pak Pendeta. Saya mengasihi saudara saya, bapak saya, ibu saya belum bertobat. Bagus ya, senang dengarnya. Misi keluarkan semua untuk penginjilan. Ternyata gitu. Saya diskusi sama ibu, diskusi pakai mata. Pak Pendeta, ibu kasih. Tunggu Pak, kita diskusi di kamar. Gimana? Ini kan yang penipu ini. Ini kasihan loh Pak ya. Wanita itu punya perasaan yang peka. Saking pekanya itu lemah. Gampang memberi sampai lihat dapur, habis lagi. Gampang memberi. Kami ditipu bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Berkali-kali. Waktu itu kami masih pelayanan di Nusa Dua, belum di sini. Ya, pendeta senior di Denpasar, telepon. Waktu itu saya lagi gembar. Pak Johan, ini ada jiwa baru. Baru bertobat dari penjara, baru keluar dari penjara. Minta pelayanan. Saya datang dengan semangat, mandi dari Kampiel, mandi datang ke gereja. Pak, siap. Ada orang di lantai bawah di gereja. Saya datang ke sana. Wah, orangnya tinggi besar, badannya besar, tatoan, rupanya sengaja dibuka tuh tatonya. Berkata, Pak Pendeta, saya sudah ketemu dengan, tapi disuruh ketemu dengan Bapak. Iya, apa yang saya bisa bantu Pak? Begini Pak. Saya itu baru keluar dari penjara. Dan saya mau pulang kampung. Saya sudah berkunjung di beberapa batuan, kok saya diperlakukan seperti ini? Seperti apa? Saya ditolak. Ini bisa-bisa penyakit lama saya kambuh Pak. Saya ini pembunuh loh Pak. Waduh, mendengar kata itu, saya berdua di gereja ini ya. Waduh, kalau saya ditonjok di sini gimana? Apa yang saya bisa bantu? Saya butuh uang untuk pulang kampung. Pak Pendeta nggak bisa tolong saya. Saya butuh uang. Jangan begitu Pak Pendeta. Jangan sampai penyakit lama saya kambuh. Gitu ya, siapa yang nggak takut ya? Berdua di gereja, tatoan, wah ini saya sekali dipukul walaupun saya melawan ini, wah kamu. Bapak butuh uang berapa? Saya pulang kampung, sekitar, ya waktu itu dia bilang 200.000. 50.000 tahun berapa? Tahun 2002 itu cukup besar ya. 2002. Pak,
Uang saya 50.000. Saya butuh 200.000. Saya sudah ditolak berkali-kali. Wah, saya merasa ditipu oleh 2 orang hari itu. Maunya melayani, ternyata diperas hari itu. Gaji saya 450.000. Belum perpuluhan, belum ini. Sekarang 50.000 saya kantongi. Dan saya dengan hati terpaksa. Kata-kata yang indah keluar dari mulutnya. Bapak rela. Bapak ikhlas. Ya kalau Bapak minta ya kasih. Kalau Bapak tidak ambil ya saya ambil kembali. Kata terakhir penghiburan bagi kami itu adalah begini. Tuhan, Engkau tahu Tuhan kami sudah ditipu. Tapi Dia tidak menipu kami. Tuhan yang ditipu. Tapi sebenarnya saya yang ditipu. Nah saudara-saudara, tapi Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberkati kita. Walaupun kita ditipu, kita tidak akan pernah kehilangan berkat. Amin. Enggak kehilangan berkat. Kata Yakub kepada anaknya Esau, kalau kamu berjuang, kamu akan mendapatkan berkat. Dan betul, Esau berjuang dan mendapatkan berkat. Berkat kesungguhannya dan menikmati kekayaan. Kota Petra, pahatan-pahatan Gunung Petra itu dibuat oleh Esau dan keturunannya. Itu menjadi kota yang terkenal sekarang. Oleh karena kegigihannya untuk berubah. Jangan menyerah waktu ditipu. Jangan marah waktu ditipu. Jangan kecewa dan kemudian kok Tuhan izinkan semuanya itu. Tuhan mendidik kita. Nah saudara-saudara, kata kepalsuan. Tidak ada kepalsuan dalam diri orang ini. Tuhan ingin kita murni. Ini bicara tentang kejujuran. Tidak ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Saya gambarkan begini saudara. Kata kepalsuan itu mengandung unsur penipuan. Digambarkan seperti peperangan antara gabungan pasukan Yunani menyerang Troy. Dalam Alkitab tulisannya Troas. Nanti cari di Kisah Para Rasul ada kota Troas. Nah, itu dalam bahasa Inggris Troy. Waktu itu Troy belum masuk dalam negara-negara persemakmuran Yunani. Jadi Troas begitu sombong karena kotanya yang hebat, walaupun diserang tidak akan mungkin dikalahkan dengan pasukan yang terlatih. Lalu kemudian raja-raja Yunani ini bergabung untuk menyerang Troas. Lalu kemudian dia tahu bahwa sesampainya di pulau Troas, mereka nggak bisa masuk di dalam benteng kota Troas. Lalu kemudian mereka berpikir bagaimana caranya untuk masuk dan mengalahkan peperangan dengan teknik yang baik. Lalu kumpulkanlah kayu-kayu besar dan dibuatlah patung besar, patung kuda. Pernah lihat itu? Ada patung kuda yang besar, itu terkenal di Troy. Lalu kemudian gabungan tentara Yunani ini membuat patung kuda besar. Setelah jadi, maka dibuat pintu. Lalu pasukan-pasukan elit yang sudah terlatih masuk ke dalam patung kuda yang besar ini. Dan sebagian tentara besar itu pura-pura berlayar kembali meninggalkan pulau Troy. Lalu kemudian pasukan Troy keluar dengan rajanya dan melihat bahwa pasukan gabungan Yunani sudah pergi tanpa peperangan. Tapi dia dapat hadiah. Hadiah itu adalah kuda besar, patung kuda besar. Lalu kemudian diangkatlah, ini dipikir hadiah pemberian dari pasukan Yunani ini. Lalu diangkatlah, digotonglah patung kuda besar ini masuk ke dalam kota. Gerbangnya dikunci dan mereka merayakan kemenangan tanpa peperangan. Tapi ketika mereka terlena, capek, tertidur tengah malam itu, pasukan elit keluar dari tubuh patung kuda ini, membuka pintu gerbang yang besar dan mempersilahkan pasukan Yunani untuk masuk ke dalam kota ini dan menghancurkan kota Troy, kota Troas. Hancur, dibakar habis. Alkitab kita benar, kata Troy ada, dan sejarah menyatakan bahwa Troas ada, Troas pernah dihancurkan. Alkitab menuliskan kata Troy. Penipuan menghancurkan, saudara. Penipuan menghancurkan. Kita mungkin untung dengan penipuan, tapi menghancurkan orang. Bagaimana kalau orang itu kecewa, habis terbakar. Tapi juga sebenarnya menghancurkan kita. Tuhan ingin supaya kita memiliki hati yang murni. Tapi lebih daripada Tuhan menginginkan kita memiliki karakter.
Yesus tahu karakter luar dan dalamnya kita. Itu sebabnya dipujilah. Nah, sama juga Yesus tahu persis Simon Petrus. Ketika Simon Petrus dibawa oleh saudaranya Andreas, diperkenalkan kepada Yesus, Yesus berkata kepada Simon Petrus, belum namanya Petrus, Simon bin Yunus bin Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Yesus tahu persis bahwa karakter Simon ini seperti ilalang. Simon itu artinya ilalang. Orang yang tidak kuat pendirian. Orang yang gampang berubah. Orang yang gampang tidak setia, berubah setia. Orang yang tidak punya keyakinan yang kuat dalam Tuhan. Tuhan tahu orang ini mudah, lemah, mudah putus asa. Dan Tuhan berkata, engkau akan dinamakan Kefas. Tuhan tahu persis karakter kehidupan rohani dari Simon. Dan Tuhan juga tahu masa depan Simon bahwa dia akan berubah menjadi Kefas. Tuhan tahu karakter kita. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 4 ayat 13. Pasal 4 ayat 13. Beginilah bunyinya. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang di hadapannya dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Dia tahu persis hidup kita dan Dia tahu persis juga karakter kita. Dia tahu persis apa yang kita sembunyikan, apa yang kita gumuli. Dia tahu persis. Bahkan lebih daripada itu, Dia tahu persis juga rohani kita, pergumulan kita, dan kadar rohani kita. Nathanael penasaran, lalu kemudian bertanya kepada Yesus, mengapa engkau tahu tentang aku? Lalu di ayat 49, Yesus berkata, sebelum Filipus membawa kamu ke sini, aku sudah melihatmu di bawah pohon ara. Tambah penasaran lagi Nathanael. Bagi Nathanael ini adalah pertemuan pertama kali. Tapi bagi Yesus sudah melihat sebelum ketemu hari ini. Aku sudah melihatmu di pohon ara. Ada apa dengan pohon ara? Apa hubungan Nathanael dengan pohon ara? Para penafsir sepakat. Tidak ada yang tidak setuju. 100% saya membaca buku-buku menafsirkan bahwa pohon ara itu adalah tempat kesukaan Nathanael. Bahkan juga para murid-murid Torah dan nabi-nabi juga duduk di bawah pohon ara untuk merenung tentang Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, berdoa di bawah pohon ara, menyendiri bersama dengan Tuhan, memikirkan Tuhan, memikirkan perkara-perkara rohani di bawah pohon ara. Retreat yang paling indah bagi Nathanael adalah di bawah pohon ara, menyendiri bersama dengan Tuhan, bukan merenung sambil menangis dan menyesali hidupnya karena COVID-19. Tapi merenung bersama dengan Tuhan, memikirkan Tuhan, dan mendapatkan kesegaran di bawah pohon ara. Bukan pohon ara yang menjadi penentu menyegarkan jiwanya, tapi itu tempat kesukaan Nathanael. Saya coba baca di dalam Perjanjian Lama, ada beberapa kata-kata, misalnya orang-orang akan berkumpul di bawah pohon anggur dan pohon ara. Pohon ara itu bicara tentang kebun, dan juga bicara tentang kedamaian, bukan peperangan. Saudara, Tuhan tahu. Kata Yesus, sebelum Filipus bertemu denganmu dan membawamu kemari, aku sudah melihatmu di bawah pohon ara. Sebelum saudara-saudara masuk di gereja Siloam, Dia tahu siapa kita. Sebelum kita datang hari Minggu ini, Dia tahu apa yang kita lakukan kemarin. Dia tahu apa yang kita lakukan minggu lalu. Dia tahu apa yang kita lakukan. Tak seorang pun yang bisa melihatnya di bawah pohon ara itu. Bagi Nathanael, itu tempat yang paling
menyendiri bagi dia, dan tak seorang pun yang mengintip dia. Kalau begitu saudara-saudara, pohon ara itu adalah tempat kesukaan untuk menyendiri bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya, adakah tempat kesukaan bagi kita menyendiri bersama dengan Tuhan? Tuhan lihat kita, bukan lihat waktu kita bergumul bekerja. Tuhan lihat karakter kita, tapi juga Tuhan lihat pergumulan rohani dan kadar rohani. Kadang-kadang beberapa orang Kristen, kadar rohani tidak terlalu penting. Bergumul dengan pekerjaan mati-matian, tapi tidak memikirkan kadar rohani. Sampai tidak memiliki pohon ara untuk menyendiri dengan Tuhan. Tapi mereka punya pohon ara untuk membesarkan hidupnya, membesarkan keluarganya, tapi tidak membesarkan rohaninya. Aku sudah melihatmu. Itulah sebabnya disebut sebagai Israel sejati. Aku sudah melihatmu. Saudara-saudara, Tuhan mementingkan perkara-perkara rohani. Sebab perkara rohani, kadar rohani yang kita lakukan sekarang ini berpengaruh dengan kehidupan kita saat ini, pergumulan kita saat ini. Kalau kadar rohani kita lemah, saya yakin bahwa kita mengalami kelemahan saat ini. Dan Tuhan sedang menggoncang seluruh dunia, termasuk juga semua orang percaya. Tuhan goncang. Apakah memiliki pohon ara? Dipelihara baik-baik, dan itu tempat kesukaan menyendiri dengan Tuhan. Pohon ara itu bisa berarti rumah kita, kamar kita. Kita bisa menyendiri dengan Tuhan di rumah kita, di kamar kita, di kamar kos kita. Bersama dengan Tuhan kita bergumul. Atau sebaliknya, rumah, kamar itu bisa menjadi pohon ara. Bukan menyendiri bersama dengan Tuhan, tetapi justru kita mungkin dengan membuka situs-situs rohani, atau mungkin situs-situs porno di pohon ara yang kita pelihara. Tuhan tahu pohon ara kesukaan kita. Bisa juga HP. Di sini ada 10 giga, ada 20 giga, ada 30 giga, dan habis semuanya hanya untuk perkara-perkara dunia. Tapi kita tidak memelihara penyegaran bersama dengan Tuhan. Habis kuota, kita stres lagi, harus beli lagi. Kita habis disibukkan dengan waktu-waktu yang tidak bernilai kekal. Kesukaan Tuhan bagi Nathanael karena ini bernilai kekal, menyendiri bersama dengan Tuhan. Dan itu menyukakan hati Tuhan, pohon ara. Pohon ara juga bisa berarti pekerjaan kita. Dan itu menjadi kesukaan kita. Tapi apakah itu juga menjadi kesukaan bagi Tuhan? Di mana itu mengerjakan kemuliaan Tuhan. Pohon ara. Periksalah saudara-saudara pohon ara kita yang kita pelihara baik-baik. Pohon ara juga bisa menjadi keluarga. Kita melayani Tuhan di sana bersama-sama, mengalami Tuhan dalam keluarga, dalam rumah kita, atau sebaliknya juga keluarga bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Sebelum Filipus membawamu kemari, aku sudah melihatmu di bawah pohon. Kapan itu Tuhan? Setiap saat kamu ada di pohon ara, aku melihatmu. Tuhan ada di sorga, dia melihat kita. Dia di hati kita, dia tahu persis apa yang kita lakukan. Dia tahu persis apa yang kita gumuli. Dia tahu persis apa yang kita takutkan. Dia tahu persis apa yang kita ucapkan. Dia tahu persis apa yang menjadi pergumulan kita dengan Tuhan. Tapi celakalah mereka yang tidak punya hubungan pergaulan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, dan tidak menjadi kesukaannya menyendiri bersama dengan Tuhan. Tuhan ingin kita membangun karakter rohani yang kuat. Milikilah kesukaan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Amin. Pohon ara apa yang sedang kita pelihara di rumah kita, di dalam hati kita, sehingga Tuhan berkata begini, engkaulah Israel yang sejati, engkaulah Kristen yang sejati, tidak ada kepalsuan. Mari kita bangun hidup kita, bangun rohani kita untuk mengejar kebenaran di dalam Tuhan. Amin. Kita masuk dalam perjamuan.
kita terpujian, ingat kasihnya, ingat kebaikan. Kita makin berdiri bersama masing-masing. Saya persilakan Bapak Kepet untuk membagikan roti anggur. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Takkan lupa kasihnya. Takkan lupa anugerahnya. Yang penuhkan, yang penuhkan, yang kuasa hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Takkan lupa kasihnya. Takkan lupa kasihnya. Takkan lupa anugerahnya. Yang penuhkan, yang penuhkan, yang kuasa besar kasih Allah pada kita. Tuhan, kami siapkan hati kami, jiwa kami, bahkan tubuh kami untuk melalui perjumpaan dengan Roh-Mu saat ini. Perjumpaan dengan perjamuan Tuhan. Perjumpaan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang berkuasa menyelamatkan kami, berkuasa menopang kami. Tuhan berkati dan Tuhan berbicara kepada kami melalui perjamuan.
Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dan kita berseru bersama dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dan kita berkata dalam nama Yesus. Naikkanlah syukur untuk korban Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus, keselamatan yang diberi bagi. Terima kasih Tuhan menjumpai kami di sini, membaharui kami, mengubahkan kami, dan membawa kami pada keserupaan dengan Kristus. Berkati dan terima kasih Allah. Kami berdoa Bapa untuk bangsa kami, berkati. Amin. Berkati dengan damai sejahtera-Mu, berkati dengan kemuliaan-Mu. Ya. Tuhan, nyatakanlah keselamatan bagi bangsa kami. Amin. Amin. Selamatkanlah Tuhan bangsa kami. Tuhan, nyatakan kemakmuran bagi bangsa kami, Ya. kedamaian bagi bangsa kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami Tuhan. Pemerintah dari pusat sampai yang terendah. Presiden, wakil presiden, dan beserta para menteri yang memikirkan kemajuan bangsa kami, berkatilah. Pembangunan bangsa kami, pembangunan ekonomi di negeri kami ini, berkatilah. Tuhan, tolonglah di tengah-tengah masa pandemi ini, biar kiranya Tuhan menjaga dan memberkati bangsa kami. Ya, Yesus. Allah. Demikian pulau-pulau kami Tuhan, kota kami, gubernur dan para bupati yang ada di Pulau Bali ini, Ya, Yesus. berkatilah. Nyatakan berkat-berkat-Mu, keindahan dan juga kemuliaan-Mu. Dan biar kiranya Tuhan menyatakan perkara-perkara ilahi Tuhan berikan atas pulau ini. Amin. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami, gubernur, para bupati dan juga para camat, dan sampai aparat desa, pemerintahan di desa, berkatilah mereka semua dengan hikmat-Mu, dan berkatilah setiap keputusan yang mereka ambil. Amin. Dan tolonglah semua kami warga Indonesia untuk bersatu hati dalam penanganan COVID-19 ini. Ya. Khususnya umat-Mu di Siloam ini, berkatilah. Ya. Tuhan, tolong kami menjadi pelopor dalam penanganan COVID-19. Amin. Amin. Tapi juga Tuhan, jaga kami, berkati kami, jauhkan kami dari sakit, kelemahan, Ya. dan paparan COVID-19. Umat-Mu yang sakit, kami doakan Ya. Pak Roni, Tuhan pulihkan kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus. Bunda Purnomo, kami juga berdoa supaya Tuhan yang menyembuhkan secara total. Umat-Mu yang lain yang sakit, yang kami tidak tahu, peliharakanlah mereka dalam anugerah dan kebaikan. Kami semua Tuhan bergumul, Tuhan berkatilah. Bergumul dalam pekerjaan, dalam keluarga, termasuk dalam pembiayaan anak-anak, Tuhan berkatilah. Mereka yang sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, biaya yang begitu besar dalam situasi yang saat ini, Tuhan, kami mohon
anugerah-Mu Tuhan, berkat-Mu Haleluya. menolong memberkati kami. Biarlah Tuhan berperkara dengan kami, dengan perkara-perkara ilahi dan mujizat-Mu Ya. menyertai kami. Semua umat-Mu menikmati kelimpahan daripada-Mu. Amin. Semua umat-Mu menikmati kekenyangan dari kasih karunia-Mu Bapa. Ya, terima kasih. Berkatilah kami. Akhirnya, saudara-saudaraku kekasih-kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah yang hidup. Ya. Berharaplah kepadanya, angkatlah hatimu dan angkatlah tanganmu. Terimalah janji firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Semua orang percaya berkata, amin. Hanya bagi